Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Nur Wahid Mustaqim AR, biasa dipanggil Tri, dengan nomor stambuk 0402022158, dan saya dari Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, membuat definisi hukum pidana dan menyimpulkan dan merangkum pendapat-pendapat tersebut. Yang pertama ada Profesor Soedarto. Menurut Soedarto, hukum pidana adalah aturan yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana. Yang kedua ada Profesor Satoshi Kartanegara. Sejumlah peraturan yang merupakan bagian dari hukum positif yang mengandung larangan-larangan dan keharusan-keharusan yang ditentukan oleh negara atau kekuasaan yang berwenang untuk menentukan peraturan pidana. Larangan atau keharusan itu disertai ancaman pidana, dan apabila hal ini dilanggar, timbullah hak negara untuk melakukan tuntutan, menjatuhkan pidana, dan melaksanakan pidana. Selanjutnya ada Amuel Jatno. Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk, yang pertama, menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Yang kedua, menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana telah diancamkan. Atau nomor 3, menentukan dengan cara bagaimana pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut. Yang selanjutnya ada Wirjono Prodjodikoro. Hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Pidana diartikan sebagai hal yang dipidanakan, yaitu oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakan dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan. Selanjutnya ada Simons. Hukum pidana adalah kesemuanya perintah-perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh negara, dan dengan ini yang diancam oleh suatu nestapa atau pidana barang siapa yang tidak menaati kesemuanya aturan-aturan yang menentukan syarat-syarat bagi akibat hukum itu, dan semuanya aturan-aturan itu untuk mengadakan atau menjatuhi dan menjalankan pidana tersebut. Yang selanjutnya ada Sianturi. Hukum pidana adalah hukum dari positif yang berlaku di suatu negara dengan memperhatikan waktu, tempat, dan bagian penduduk yang memuat dasar-dasar dan ketentuan-ketentuan mengenai tindakan larangan atau tindakan kekerasan, dan kepada pelanggarnya diancam dengan pidana. Menentukan pula bagaimana dalam hal apa pelaku pelanggaran tersebut dipertanggungjawabkan, serta ketentuan-ketentuan mengenai hal dan cara penyidik, penuntutan, penjatuhan pidana, dan pelaksanaan pidana demi tegaknya hukum yang bertitik berat kepada keadilan. Perumusan hukum pidana mencakup juga hukum pidana adat yang bertujuan mengadakan keseimbangan antara berbagai kepentingan atau keadilan. Yang selanjutnya, sumber hukum pidana di Indonesia dan dasar hukum keberlakuannya. Yang pertama, sumber hukum pidana bagian besarnya dibagi atas dua. Yang pertama, sumber hukum pidana tertulis. Kita ketahui yang paling utama adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Itu pun sendiri ada 3 buku, yakni buku ke-1 tentang ketentuan umum pasal 1 sampai 103, buku kedua tentang kejahatan pasal 104 sampai 488, buku ketiga tentang pelanggaran pasal 489 sampai 569. Yang kedua, sumber hukum pidana tidak tertulis. Sumber hukum pidana tidak tertulis adalah kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat tertentu dan menjadi suatu hukum pidana adat. Dasar hukum keberlakuannya adalah Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 2, Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 1945, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Dan nomor 3 sebutkan ruang lingkup hukum pidana dan pembagian hukum pidana. Hukum pidana mempunyai ruang lingkup, yaitu apa yang disebut dengan peristiwa pidana atau delik ataupun tindak pidana. Menurut Simons, peristiwa pidana ialah perbuatan salah atau melawan hukum yang diancam pidana dan dilakukan seseorang yang mampu bertanggung jawab. Pembagian hukum pidana yang pertama, A. Hukum pidana material dan hukum pidana formil. Yang kedua, B. Hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. C. Hukum pidana tertulis dan hukum pidana tidak tertulis. D. Hukum pidana nasional.
dan hukum pidana internasional. Nomor 4. Jelaskan pengertian tindak pidana, unsur-unsur pidana, dan jenis tindak pidana atau delik. Pengertian. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi mereka yang melanggar aturan tersebut. Menurut Meljatno, unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia, perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan pidana, perbuatan itu bertentangan dengan undang-undang, harus dilakukan oleh orang yang dapat bertanggung jawab, perbuatan itu harus disalahkan oleh si pembuat. Dalam tindak pidana ada beberapa jenis yang disebut sebagai jenis tindak pidana, yaitu kejahatan dan pelanggaran, delik formil dan delik material, delik omisionis dan delik komisionis per omisionis, delik dolus dan delik culpa, delik tunggal dan delik berganda, delik yang berlangsung terus dan delik yang tidak berlangsung terus, delik aduan dan bukan delik aduan, dan terakhir res deliten dan wets deliten. Dan nomor 5, yang terakhir, sebutkan tindak pidana aduan dalam hukum pidana. Delik aduan dibagi dengan 2 jenis. Yang pertama, aduan absolut, dan kedua, aduan relatif. Yang pertama itu delik aduan absolut. Menurut Tresna, delik aduan absolut adalah tiap-tiap kejahatan yang dilakukan yang hanya akan dapat diadakan penuntutan oleh penuntut umum apabila telah diterima aduan dari yang berhak mengadukannya. Kejahatan-kejahatan yang termasuk dalam jenis delik aduan absolut seperti yang pertama, kejahatan penghinaan pasal 310 sampai dengan 319 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kecuali penghinaan yang dilakukan oleh seseorang terhadap seseorang pejabat pemerintah yang waktu diadakan penghinaan tersebut dalam berdinas resmi. Sang penghina dapat dituntut oleh jaksa tanpa menunggu aduan dari pejabat yang dihina. Yang kedua, kejahatan susila. Pasal 284, pasal 287, pasal 293, pasal 332 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dan yang terakhir, kejahatan membuka rahasia. Pasal 322 Hukum Pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dan yang kedua, delik aduan relatif. Delik aduan relatif adalah kejahatan-kejahatan yang dilakukan yang sebenarnya bukan merupakan kejahatan aduan, tetapi khusus terhadap hal-hal tertentu justru diperlakukan sebagai delik aduan. Umumnya, delik aduan relatif ini hanya dapat terjadi dalam kejahatan-kejahatan seperti yang pertama, pencurian dalam keluarga dan kejahatan terhadap harta kekayaan yang sejenis dalam pasal 367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang kedua, pemerasan dan ancaman pasal 370 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dan ketiga, penggelapan pasal 376 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dan pasal keempat dan nomor terakhir, penipuan pasal 394 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Mungkin cukup sekian tugas dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.